Hai guys, aku sekarang mau bahas geografi. Jadi, ini materinya tentang angin monsun. Singkat aku tulisannya kayak gini ya, tapi kalau salah tolong dikoreksi, yang penting materinya ya. Oke, kita mulai. Jadi, kalian harus tahu dulu konsepnya. Kalau angin itu bergerak dari suhunya yang lebih rendah, misal nih 0 derajat, ke suhunya yang lebih tinggi, misalnya 15 derajat gitu loh. Jadi gini, di suhunya rendah itu kan misalnya di es nih, tekanannya tuh tinggi. Ini es. Di es tuh tekanannya tuh tinggi. Sementara di sini, di tempat panas, ibaratnya kayak tanah gitulah. Benua biasa lah gitu. Ini misal di kutub ya. Ini di benua. Di sini kan agak panas gitu loh. Nah, jadi angin itu, konsepnya tuh, angin itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Oke? Ingat ya, angin bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Oke, sekarang kita masuk ke angin monsun. Apa sih angin monsun itu? Angin monsun penting bagi daerah tropis, khususnya di Indonesia. Apakah di daerah itu lagi musim kemarau? Di daerah tropis ya? Atau musim hujan? Angin itu bergerak dari dua arah ya. Anggap saja di sini adalah Indonesia. Nah, anggap saja di sini ada Indonesia. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, maafkan kalau gambarnya berantakan. Di sini benua Australia, gimana sih bentuknya? Seingat aku kayak gini ya, benua Australia. Sini Selandia Baru. Oke. Terus di sini ada benua Asia. Oke, seperti itulah kira-kira kurang lebih. Oke, kira-kira sini. Dan sisa yang hitam ini laut ya guys. Ini laut. Tapi aku nggak gambar. Jangan lupa guys, di sini tuh ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Ya, sekitar situlah. Ketika matahari condong dari arah sini, artinya kan di sini cuacanya lebih hangat. Jadi di sini kan lebih rendah nih cuacanya. Anggaplah di sini 15 derajat, di sini 5 derajat. Berarti anginnya itu bertiup ke sini guys, dari Australia. Itulah yang dinamakan dengan angin Australia. Oke, kita ulang lagi sekali. Jadi karena di sini matahari, otomatis di sini lebih hangat kan, dan di sini lebih dingin. Anginnya bergerak ke sini. Oke. Kalau anginnya bergerak dari Australia, biasanya membawa musim kemarau. Kebalikannya sekarang, gimana kalau matahari condongnya dari arah sini? Otomatis kan di sini lebih dingin. Biasanya di akhir tahun nih, di sini lebih dingin, musim dingin kan daerah sini. Nah, di sini lebih dingin, di sini lebih hangat. Karena kena matahari kan, lebih kena matahari. Angin bertiup dari sini guys. Oke. Kayak gitu ke arah selatan. Otomatis ini kan kebanyakan air dari Samudra Pasifik nih. Otomatis Indonesia itu garis ini Katulistiwa ya benar. Dari Katulistiwa ini akan menjadi musim hujan. Oke, Indonesia jadi kena dampaknya itu musim hujan karena kan ada angin nih bergerak dari yang dingin ke panas gitu. Itulah yang disebut dengan ini bergerak situ angin monsun Asia. Oke guys, seperti itu konsepnya. Mari kita rangkum. Angin tuh ada dua ya. Sama ada angin monsun Asia. Oke, di sini Australia. Biar kayak Inggris. Oke, Australia. Jadi, ini ya guys. Pembatas ini aja kali ya. Angin monsun Asia berarti anginnya tuh berasal dari Asia, dari atas. Ini tuh membawa
membawa musim hujan. Oke, berasal dari Asia anginnya. Dan dia membawa musim hujan. Jadi di sini matahari itu dari selatan. Matahari dari selatan. Jadi suhu di utara lebih kecil daripada suhu di selatan. Nah, bagaimana kalau di Australia? Ya, anginnya berasal dari Australia. Ini biasanya terjadi musim kemarau. Di Indonesia ya. Karena matahari dari utara, anggaplah di sini aja deh. Dari utara, suhu di utara lebih besar daripada suhu di selatan. Atau kita balik juga bisa. Suhu di selatan lebih kecil daripada suhu di utara. Oke guys, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh DM. Terima kasih guys. Selamat belajar UTBK. Semoga berhasil.